Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Airlangga Mathematics. Ini merupakan video kedua dari serangkaian video pembahasan soal SNBT 2025 bidang pengetahuan kuantitatif ya. Di mana pada video kali ini akan membahas soal-soal terkait dengan materi bentuk aljabar. Sudah ada 4 soal yang saya siapkan yang kita akan kupas bareng-bareng untuk persiapan kalian menuju ujian SNBT pada tahun 2025 ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini merupakan soal UTBK TPS pada tahun 2019 yang masih sangat relate dengan soal-soal pada tahun sekarang ya. Kita bahas bareng-bareng. Jika seper A ditambah seper B ditambah seper C itu sama dengan seper D, maka A sama dengan apakah yang A, B, C, D, atau yang E nih jawabannya. Nah, perhatikan ya, yang ditanyakan itu adalah nilai dari A. A-nya yang ditanyakan ya. Perhatikan A. Yang diketahui itu adalah seper A ditambah seper B ditambah seper C sama dengan seper D. Gimana cara ngerjain soal ini? Berarti kita harus bisa memanipulasi bentuk. Bukan memanipulasi ya, tapi bisa bukan mengubah juga, tapi bisa memindah ruaskan seper B dan seper C ini ke ruas kanan. Agar nantinya di ruas kiri ini hanya menyisakan seper A saja ya. Maka bentuknya bisa kita ubah menjadi seper A sama dengan seper D dikurangi seper B dikurangi seper C. Nah, seperti ini ya. Jadi seper A sama dengan seper D dikurangi seper B dikurangi seper C. Kenapa seper A-nya yang di ruas kiri? Karena yang ditanyakan adalah nilai dari A. Jadi harus ada satu suku yang memuat A itu harus kita pisahkan dari suku-suku yang lainnya. Lalu gimana selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya berarti coba kita kurangi dulu seper D dengan seper B. Kita kurangi, maka bisa kita tulis seper A itu sama dengan 1 dikali B itu B dikurangi D dikali 1 itu D dibagi dengan D dikali B ya, yaitu DB. Lalu kita kurangi dengan 1/C. Nah, kemudian coba kita hitung hasil pengurangan ini. Kita tulis per A sama dengan, berarti kan B min D dikali dengan C, B min D dikali dengan C, dikurangi dengan DB dikali dengan 1, yaitu DB. Lalu kita bagi dengan DB dikali dengan C ya. Bisa kita tulis sebagai DBC atau BDC. Nah, seperti ini. Lalu langkah yang berikutnya ngapain? Nah, langkah yang berikutnya kita coba uraikan bentuk yang pada pembilang ini. Kita uraikan coba menjadi bentuk sama dengan B min D dikali C itu berarti BC dikurangi DC dikurangi DB. Nah, seperti ini. Lalu kita bagi dengan B, D, C. Nah, setelah ini diapain? Kita balik. Karena ini masih dalam bentuk seper A, sedangkan yang ditanyakan itu dalam bentuk A sama dengan. Berarti kita balik ya. Jadi A sama dengan bagian pembilang jadi penyebut ya, atau bagian penyebut jadi pembilang dan bagian pembilang jadi penyebut dibalik. Jadi BDC dibagi dengan BC min DC min DB. Nah, seperti ini. Kalau kita ngelihat pada bagian pilihan jawaban, yang benar kira-kira yang mana? Yang pada bagian pembilang itu memuat BDC itu adalah pilihan B, C, dan D. Lalu kita lihat pada bagian penyebutnya. Penyebutnya tentu bagian ini bisa kita modifikasi nih ya, bagian penyebutnya, yaitu menjadi
BC dikurangi D. D-nya keluar, maka bagian dalam kurung menjadi C plus B atau B plus C ya. Jadi ini itu penyebut dari pembilangnya BDC. Inilah hasil yang diminta oleh soal. Adakah jawabannya? Jawabannya tentu ada, yaitu yang C ya. BDC dibagi dengan BC dikurangi D dikali B plus C ya. Kira-kira begitu untuk soal yang pertama, pembahasan UTBK TPS 2019. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini ujian UTBK TPS tahun 2021. Kita bahas bersama-sama. P dibagi 3 itu adalah 30% ya. Jika P per 3 adalah 30% dari 40 dan P adalah Q persen dari 72, maka nilai Q adalah. Perhatikan di sini ada dua informasi yang diketahui. Yang pertama, P per 3 itu 30% dari 40. Berarti P per 3 itu sama dengan 30% dari 40, berarti kan dikali 40 ya. Ini informasi yang pertama. Informasi yang kedua apa? P adalah Q persen dari 72. Itu informasi yang kedua. Yaitu P sama dengan Q persen dari 72. Yang ditanyakan adalah nilai Q-nya. Nah, gimana kira-kira cara menyelesaikan soal ini? Ya udah, kita langsung hitung aja untuk masing-masing persamaan. Persamaan yang pertama kita hitung dulu, maka ini akan menjadi P dibagi 3 sama dengan 30% itu kan 30 dibagi dengan 100 ya, atau 0,3. 0,3 dikali dengan 40. Maka P per 3 sama dengan 0,3 dikali 40 itu sama dengan 12 ya. Sehingga P sama dengan 3 dikali 12 yaitu 36. Nah, nilai P sama dengan 36 ini kita lakukan substitusi ke persamaan yang kedua ya. Kita masukin ke persamaan yang kedua, yaitu P sama dengan Q persen dari 72. P-nya berapa? 36 sama dengan Q persen 72. Sehingga Q persen itu sama dengan 36 dibagi 72. Yaitu sama dengan berapa ini? Sama dengan setengah atau 0,5. Karena di sini masih berupa persen, maka kita ubah, yaitu menjadi Q dibagi 100 sama dengan 0,5, sehingga Q-nya sama dengan 0,5 dikali 100, sama dengan 50 ya. Jawabannya benar adalah Q sama dengan 50, yaitu yang D. Kira-kira gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini prediksi SNBT tahun depan, 2025 ya. Panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku itu adalah 5x min 3. Sisi miringnya ya. Sisi miring. Sedangkan panjang siku-sikunya 3x plus 3 dan 4x min 8. Keliling segitiga tersebut adalah. Jadi ini berkaitan dengan segitiga siku-siku ya. Kita gambarkan di sini sebuah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Nah, sisi miringnya itu panjangnya 5x min 3. Sedangkan panjang siku-sikunya itu yang pertama 3x plus 3, lalu 4x min 8 ya. Tentu kita semua tahu bahwa dalam menentukan rumus panjang dari suatu segitiga siku-siku, kalau misalkan di sini A panjangnya, di sini B, dan di sini C, maka berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Ini juga berlaku untuk segitiga siku-siku yang akan kita bahas ini ya. Yaitu panjang dari sisi siku-sikunya, yang pertama adalah 3x plus 3 kuadrat ditambah panjang sisi siku-siku yang kedua
4x min 8 kuadrat sama dengan sisi miringnya, yaitu 5x min 3 kuadrat ya. Nah, ini kita hitung nih. 3x plus 3 kuadrat. Berapa tuh? 3x plus 3. Coba kita coret-coret di sini ya. 3x plus 3 kuadrat kan berarti 3x plus 3 dikali 3x plus 3 ya. Nah, berapa nih? 3x dikali 3x itu sama dengan 9x kuadrat. Lalu 3x dikali 3 itu sama dengan 6x ditambah 3 dikali 3x. Oh, sorry, 9x ya. 9x juga ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9. Berarti 9x kuadrat ditambah 18x ditambah 9. Ini untuk yang pertama ya. Yaitu yang ini 3x plus 3 kuadrat. Hasilnya adalah 9x kuadrat ditambah 18x ditambah 9. Lalu coba kita hitung untuk yang kedua, 4x min 8 kuadrat. 4x min 8 berarti dikali dengan 4x min 8 sama dengan 4x dikali 4x itu 16x kuadrat. Kemudian 4x dikali min 8 berarti min 32. Min 8 dikali 4x berarti min 32x ya. Ini juga x. Kemudian min 8 dikali min 8 plus 64. Sehingga ini menjadi 16x kuadrat min 64x plus 64 ya. Kita tulis plus 16x kuadrat min 64x plus 64 sama dengan. Nah, yang bagian kanan juga kita lakukan perhitungan 5x min 3 kuadrat. Berarti 5x min 3 dikali 5x min 3. Sama dengan berapa nih? 5x dikali 5x itu 25x kuadrat. 5x dikali min 3 itu min 15x. Min 3 dikali 5x berarti min 15x. Lalu min 3 dikali min 3 itu plus 9. Sama dengan 25x kuadrat min 30x ditambah 9. Berarti kita tulis di sini 25x kuadrat min 30x ditambah 9 ya. Nah, langkah berikutnya berarti kita jumlahkan yang sesuku ya, yang satu suku. 9x kuadrat kita jumlahkan dengan 16x kuadrat. Maka menjadi 25x kuadrat. Lalu 18x ini kita jumlahkan dengan min 64x. Berapa nih? 18 min 64, 18 dikurangi 64 itu berarti negatif 46 ya. Negatif 46x. Lalu 9 ditambah dengan 64 sama dengan 73 ya. Sama dengan ruas kanan kita tulis 25x kuadrat min 30x ditambah 9. Nah, ini perhatikan ruas kiri ada 25x kuadrat, ruas kanan juga ada 25x kuadrat. Ini saling menghilangkan ya. Lalu kita pindahkan semua ruas sisanya itu ke ruas kiri. Min 46x plus 73 ditambah, ini pindah di ke ruas kiri, maka menjadi 30x min 9 sama dengan 0 ya. Min 46x ditambah 30 itu sama dengan min 16x. Lalu 73 dikurangi 9 itu sama dengan 64. Sama dengan 0. Berarti min 16x itu sama dengan min 64 atau x sama dengan 64 dibagi 16 sama dengan 4. 4 apa ini? 4 cm. Nah, jadi sekarang nilai x-nya sudah kita ketahui ya dari suatu segitiga siku-siku. Sisi miringnya tadi berapa? 5x min 3. X-nya itu adalah 4. Sehingga 5 dikali 4 min 3 sama dengan 20 min 3 yaitu 17. Sisi siku-sikunya yang pertama adalah 3x plus 3. Maka ini sama dengan 3 dikali 4 plus 3. Sama dengan
3 kali 4 itu 12, tambah 3, 15 cm. Lalu sisi siku-siku yang lainnya, yaitu 4x min 8. Maka ini menjadi 4 dikali 4 dikurangi 8 sama dengan 16 dikurangi 8 itu sama dengan 8 cm. Maka dari ketiga nilai ini kita jumlahkan untuk mencari kelilingnya. Keliling dari segitiga tersebut. Maka keliling segitiganya itu adalah 8. Ini 8 ditambah 15 ya. Ditambah dengan 17 ya. Karena keliling segitiga itu jumlahan dari semua sisi-sisinya. 8 tambah 15 tambah 20 tambah 17. 8 tambah 15 itu sama dengan 23 ditambah 17 yaitu sama dengan 40 cm. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi gitu pembahasan untuk soal yang nomor 3. Ini soal prediksi SNBT tahun 2025 mengenai segitiga siku-siku ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini tentang rasio ya. Mohon diperhatikan. Rasio antara X dan Y adalah 3/4. Jika rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 adalah 2/3, maka nilai Y adalah... Nah, rasio itu kan perbandingan. Maka perbandingan antara X dan Y itu adalah 3/4. Berarti X dibagi Y itu sama dengan 3/4. Nah, ini bentuknya bisa kita ubah menjadi X sama dengan 3/4 Y ya, sama aja. Kita dapatkan bentuk yang baru. Lalu informasi yang kedua, rasio antara X plus 3 dan Y plus 2 itu adalah 2/3. Berarti X plus 3 dibagi Y plus 2 itu sama dengan 2/3. Nah, ini tinggal kita kalikan silang ya. X plus 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali Y plus 2 ya. Kita tulis aja X plus 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali Y plus 2. Ini kita uraikan, X plus 3 dikali 3 itu sama dengan 3X plus 9, sama dengan 2Y plus 4. Lalu 3X sama dengan 2Y, ini 4 dikurangi dengan 9 ya, berarti min 5. Lalu nilai X ini kita masukin ke persamaan yang kita miliki. Ke persamaan yang kedua ini ya, yaitu 3X sama dengan 2Y min 5. X-nya itu kita masukin, maka menjadi 3/4Y. Sama dengan 2Y min 5. Nah, ini kita hitung. 3 kali 3 itu 9, dibagi 4Y, sama dengan 2Y min 5. 4 kita kalikan dengan 2Y min 5, maka menjadi 9Y sama dengan 4 dikali 2Y min 5. Seperti ini ya. Kita tulis 9Y sama dengan 8Y min 20. Sehingga 9Y dikurangi 8Y sama dengan min 20. Atau Y sama dengan min 20. Nah, jawaban yang benar adalah yang A ya. Yaitu min 20. Jadi sekian pembahasan untuk video sesi yang kedua terkait dengan pembahasan soal SNBT bidang pengetahuan kuantitatif, materinya adalah bentuk aljabar. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.